Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pembinaan. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah siap untuk belajar ya? Sudah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Angkat tangannya ya. Anissa Aulia, Hadir, Bu. Aulia Zara, Hadir, Bu. Evan, Firial, Ibu. Ibnu, Naisila, Nurtika, Hadir, Bu. ya Pares, Ada Bu. Putra, Ibu. Raffi Kusuma, Ada Bu. Raja, Hadir, Bu. Regi, Reno, Ada Bu. Reza, Ibu. Reski, Ada Bu. Rizky, Hadir, Bu. Rozana, Hadir, Bu. Siren, Hadir, Bu. Valentino, Ada Bu. Riva, Hadir, Bu. Rahel, Bu. Talita, Hadir, Bu. Fauzan, Ada Bu. oke, Dito Rahmat, Ibu. oke. Absen hari ini bagus ya adik semua. Iya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Masih. Masih tentang apa? Tentang observasi Bu. Tentang Observasi. Tentang latihan lembar hasil observasi. Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Coba. Reno silakan. Jadi teks hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari pengamatan atau hasil observasi Bu. Iya. Jadi ada tiga karakteristik hasil observasi Bu. Iya. Satunya bersifat objektif dan spesifik. Dua disusun berdasarkan fakta. Tiga disajikan secara mudah dipahami Bu. Oke. Sekian Bu. Oke, silakan ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Anissa, silakan Anissa. Jadi struktur observasi itu ada tiga. Iya. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu disajikan di dalam kalimat definisi dan klarifikasi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi sebuah penjelasan umum tentang sesuatu, benda, hal atau aktivitas. Definisi disajikan dengan fungsi adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan yakni. Yang kedua ada deskripsi bagian. Bagian ini mencantumkan tentang karakteristik, ciri-ciri, dan bagian-bagian dari objek yang kita amati. Yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini mencantumkan kesimpulan dan penutup dari objek yang kita amati. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan Rozana. Ada kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, ada kata benda, kata-kata deskripsi suatu objek, kata kerja material, kata yang menunjukkan tindakan yang dapat dilihat dengan mata, kata kopula, kata yang menunjukkan suatu pengertian dalam suatu objek. Oke. Ada lagi selain Rozana? Ya Bu, lanjut Silakan Bu. Firial.
Yang keempat ada kata pengelompokan, kata yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek jadi lebih spesifik. Terus yang kelima ada kata keadaan, digunakan untuk menambahkan keadaan, sama kata teknis atau ilmiah, kata yang hanya ada di bidang tertentu. Ya, Bu. Udah? Ya, Bu. Oke. Jadi ada definisi, ada karakteristik, dan ada kaidah kebahasaan. Setelah itu, ya, oke. Nampak? Nampak. Ada unsur apa di sana? Malin kundang. Iya, betul sekali, malin kundang. Nah, kira-kira Anda semua sudah pernah dengar atau sudah pernah membaca cerita dari malin kundang? Sudah. Udah, ada yang masih ingat ceritanya? Masih, Bu. Masih. Ada yang masih ingat? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Tika. Malin kundang mengisahkan, Bu. Ya. Si malin kundang ini dia yatim piatu, dia hidup sama ibunya. Setelah dia besar, dia merantau pergi. Pas itu dia tuh balik kan, sudah jadi kaya, sudah punya istri. Tapi setelah jadi ibunya, dia nggak mau ngakui kalau itu tuh ibunya. Jadi kayak merasa malu. Karena dia malu, ibunya ini marah. Kenapa dia nggak mau ngakuin dia? Oke. Pas itu dia pergilah sama istrinya kan, Bu. Ibunya ini nangis. Karena dia nangis, dia kutuknya anaknya. Itulah jadilah dia malin kundang, dia jadi batu. Yes. Udah? Sudah. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Ya, Bu. Oke, Reno silakan. Versi malin kundang dari Reno. Malin kundang versinya itu Iya. seorang adalah laki yang akan pada orang tuanya, Bu. Iya. Dulu orang tua itu sedih dan mengutuk anak itu, Bu. Udah. Udah. Oke, tepuk tangan dulu. Cerita malin kundang ini terjadi pada saat kapan? Terjadi pada saat zaman dahulu. Pada saat zaman dahulu dan tidak tahu kapan terjadinya. Adapun capaian pembelajaran kita pada materi hari ini ialah yang pertama, silakan ada yang bisa membaca, ada yang mau? Aulia, silakan Aulia. Berdiri boleh? Pencapaian pembelajaran. 1. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dari bernalar sesuai dengan tujuan, konteks, sosial, akademis, dan dunia kerja. 2. Peserta didik mampu memahami, mengelola, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. 3. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Sudah? Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi makna kata dalam teks hikayat untuk memahami pesan yang disampaikan secara cermat. Oke. Setelah itu kita masuk kepada materi definisi hikayat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hikayat itu merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, dan biografis. Nah, hikayat ini biasanya berisi kisah tentang ketakjuban, keajaiban, ataupun kehebatan seorang tokoh. Setelah itu, serta keanehan dan mukjizat yang dialami oleh tokoh utama. Keanehannya seperti tadi cerita malin kundang. Apa keanehannya atau kemustahilannya? Dikutuk menjadi Batu. Menjadi batu. Ada nggak cerita selain itu yang dikutuk menjadi batu? Ada batu menangis. Oke, betul sekali. Itu termasuk cerita hikayat. Hikayat atau legenda? Hikayat legenda. Ya. Setelah itu ada
Karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat yang pertama ada bersifat rekaan atau imajinatif. Apa itu? Hikayat biasanya dibuat seolah-olah mirip dengan kenyataan, yakni tokoh, latar, jalan cerita yang dibuat benar-benar seperti seolah-olah terjadi. Ya, yang kedua mengandung kemustahilan. Apa itu maksudnya mengandung kemustahilan? Yang berarti Bersifat tidak logis atau tidak dapat dinalar menggunakan logika. Ya, yang ketiga bersifat anonim. Apa itu anonim? cerita hikayat yang tidak diketahui kebenarannya, karena hikayat biasanya diceritakan melalui mulut ke mulut saja. Oke, benar sekali. Tidak tahu, asal usulnya tidak tahu, pengarangnya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena biasanya diceritakan melalui mulut ke mulut. Benar. Selanjutnya ada istana sentris. Istana sentris. Apa maksudnya istana sentris? Cerita dengan biasanya tentang kerajaan dan cerita yang dikisahkan pada umumnya berpusat pada Lingkungan kerajaan. Betul sekali. Hanya berputar-putar di situ saja. Hanya berlatarkan kerajaan. Dan terakhir ada bersifat statis. Betul, statis. Apa itu statis? hikayat Cerita yang hampir sama berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan. Ya, sama. Oke. Masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ayo kita explain dulu. Berdiri. Ice breaking-nya tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau ibu bilang tepuk 2, tepuk 2. Kalau tepuk 3, nah nampak kan? Kalau tepuk 3, kalian tepuk seperti ini. 1, 2, 3. Udah? 1, 2, 3. Tepuk 1 seperti apa tadi? Oke, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 seperti ini enggak? Tepuk 4 seperti ini. Bisa? Coba tepuk 4. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 seperti ini. Nanti kalau ibu bilang tepuk 5 dua kali seperti ini. Bisa? Bisa, oke. Kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 dua kali. Tepuk tangan. Baiklah. Kita sudah duduk berkelompok ya. Ibu cek satu persatu ya. Kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3, oke, kelompok 4, nah, kelompok 5. Oke, masih semangat ya? Masih. Nah, di depan ini sudah ada ibu memegang LKPD. LKPD ini ibu bagi satu kelompok satu, silakan renung dulu. Oke. Sudah Reno? Oke. Di depan sudah ada cerita hikayat Panji Semirang, buka LKPD-nya. Simak dan pahami. Oke. Simak baik-baik ya. Suatu hari, terdapat seorang putri cantik yang baik hati dan lemah lembut bernama Galuh Chandra
saudara seayah, bernama Galuh Ajeng. Tidak seperti Galuh Chandra Kirana, Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Chandra Kirana. Ia tidak suka melihat kebahagiaan di wajah Galuh Chandra Kirana. Saat Galuh Chandra Kirana sudah dewasa, ia dikenalkan dengan Raden Inokertapati, putra kerajaan Kahuripan. Galuh Chandra Kirana dan seluruh kerajaan sangat senang dengan hal itu, kecuali Galuh Ajeng pribadi. Paduka Likupun menyusun rencana untuk menyingkirkan Galuh Chandra Kirana supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inokertapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun memanggil Raja Dahal dengan guna-guna agar ia dapat mengusir Galuh Chandra Kirana dan dayang-dayangnya dari istana. Galuh Chandra Kirana pun menetap di perbatasan antara Dahal dan Kahuripan, lalu mendirikan istana sendiri. Saat diasingkan, Galuh Chandra Kirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Sumirang. Saat utusan dari Kahuripan pergi ke Dahal untuk meminang harta-harta, itu pun dirampok oleh pasukan Panji Sumirang. Keesokan harinya, Raden Inokertapati pun datang ke istana Panji Sumirang untuk meminta kembali barang rampokan itu. Panji Sumirang pun mengembalikan rampokannya. Namun hatinya menjadi sakit karena mengetahui bahwa yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah saudara, bukan diri. Ia pun memuja dan memohon kepada dewa setiap hari supaya bisa mendapatkan Raden Inokertapati dan dirinya sebagai seorang perempuan. Panji Sumirang pun dibantu para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Ganggu Warga Asmara dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atasan bibinya. Suatu hari, dia menetap di kerajaan Gagelang dan bertemu dengan Raden Inokertapati yang kebetulan juga sedang berjalan-jalan untuk menenangkan kepala karena tidak senang dengan hubungannya dengan Galuh Ajeng. Mereka pun melepas rindu dan rasa cinta mereka di dalam keraton. Baiklah, tadi Ananda sudah melihat atau mendengarkan cerita hikayat apa tadi? Panji Sumirang. Panji Sumirang, benar sekali. Panji Sumirang. Siapa nama asli Panji Sumirang tadi? Galuh Chandra Kirana. Iya. Tentang Galuh Chandra Kirana. Apa permasalahan yang ada dalam video tersebut? Kenapa ketika Saudaranya iri hati. iya saudaranya iri hati? Saudara siapa? Saudara dari Galuh Chandra Kirana. Siapa namanya? Raden Galuh Ajeng, saudara tiri dari Chandra Kirana. Dia mempengaruhi ibunya dan ibunya mempengaruhi raja untuk mengusir Galuh Chandra Kirana dari istana. Ya, dan Galuh Chandra Kirana menyamar menjadi Panji Sumirang dan mengasingkan diri di antara kerajaan Dahal dan kerajaan Kahuripan. Ya. Sekarang setiap kelompok buka alfabetnya. Oke, sudah. Nah, berdasarkan cerita yang tadi sudah kalian lihat bersama, tuliskan identifikasi masalah yang kalian temui dari cerita yang sudah kalian tonton. Silakan.
Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Apa saja masalahnya? Silang, dapat silang. Dapat ya. Sudah. Bisa? Sulit? Enggak, bisa ya. Tahel. Iya, bisa ya, filial. Bukan valet. Oke. Udah? Kumpulkan. Ayo. Baik, Bu. Kumpulkan. Bisa itu. Oke, sudah. Silahkan satu kelompok yang ingin mempresentasikan kelompok saya. Oke, silakan. Tugas dari Ibu Afni. Ya, terkait kasih masalah. Kasih masalah Cerita hikayat Panji Jirang. Ya, silakan. Sebelumnya kami ingin berkenalan dulu. Oke. Di ujung sana, Perkenalkan, nama saya Aulia Zara. Perkenalkan, nama saya Nurfika. nama saya Rizky Fadila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Azhar. Perkenalkan, nama saya Balafis. Ya. Baiklah, saya akan membacakan masalah dalam cerita tersebut. Panji Semirang adalah seorang tokoh yang memiliki identitasi ganda, yaitu seorang pahlawan. Pahlawan yang disembunyikan dalam bentuk perempuan. Semir ini menimbulkan konflik identitasi dan peran gender. Panji harus berpura-pura menjadi wanita untuk menghindari bahaya dan menjalankan misinya. Penyebab keputusan Panji untuk menyamar sebagai wanita ini seringkali berhubungan dengan tekanan sosial dan politik di masanya, di mana identitas seseorang seringkali dibatasi oleh peran gender tertentu. Konsekuensi. Hal ini menimbulkan dilema internal bagi Panji yang harus berjuang antara menjaga identitas sejatinya sebagai pria dan
menunaikan misinya sebagai Semirang yang menyamar sebagai wanita. Masalah cinta dan pengorbanan. Masalah kisah cinta antara Panji Semirang dan kekasihnya. Seperti Galuh Chandra Kirana menjadi inti dari cerita ini. Namun mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan konflik, seperti perbedaan status, peran sosial, dan pengorbanan demi cita-cita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Bu. Iya, silakan. Kenapa ibu tidak menggunakan bahasa Melayu? Silakan jawab. Jawabannya, karena sering dengan berkembangnya zaman, bahasa yang dipakai berubah menjadi bahasa Indonesia. Jelas, Reno? Sudah? Jelas. Oke. Silakan, kelompok lain yang ingin bertanya? Ada? Bu, saya mau Iya, tanya, Bu, oke. kenapa cerita tersebut termasuk rekaan? Silakan, kelompok satu. Kenapa cerita tersebut termasuk rekaan? Silakan jawab. Ada yang bisa menjawab? Oke. Karena cerita tersebut mengandung unsur kemustahilan, tidak nyata dan tidak dapat dinalogisikan manusia. Ya, dengan logika manusia. Oke, pas lah. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Oke, Siren dulu ya. Ayo Siren. Kenapa cerita tersebut disebut anonim? Kenapa? Oke, silakan Rizky. Itu karena cerita tersebut hanya disampaikan melalui video dan tidak jelas asal usul pengarang ceritanya. Oke, jelas Siren. Ada lagi? Silakan. Masih kurang jelas? Dito, oke silakan. Kenapa cerita tersebut termasuk istana Semperis? Kenapa Dito coba berdiri Dito semangat. Kenapa cerita tersebut termasuk istana Semperis? Oke, kenapa cerita tersebut termasuk istana sentris? Oke, silakan nomor satu. Jawab. Karena cerita Panji Semirang melatarkan kerajaan. Oke, melatarkan kerajaannya Dito. Paham Dito? Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Sudah atau ada lagi? Sudah ya? Oke. Sudah cukup. Ayo. Sekian dari kami kelompok satu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah itu Ibu baiklah, di sini Ibu akan membagikan post test. Jumlah soalnya ada 5. Jawab di kertas ini aja. Jawab di kertasnya saja. Buat nama dan kelasnya. Oke? Oke, Ibu. Oke. Silakan.
dan kelas ya. Oke, ayo. Bisa Reza? Bisa Reno? Bisa, Bu. Oke. Jangan lupa nama dan kelasnya. Baik, Ibu. Boleh disilang, boleh dilingkari, boleh. Bebas. Bisa, Aldana? Bisa, Bu. Baca dulu, paham ya. Oke, sudah? Sudah. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Ibu. Sudah, ayo kumpulkan. Kumpulkan, silakan. Berapa soal tadi? 1 sampai? 5. Susah? Enggak. Bisa ya? Bisa. Oke, gua harap kalau semua bisa ya, paham ya? Ya, oke. Kalau sedikit tadi kita sudah belajar tentang materi Hikayat. Apa tadi materi hikayat? Apa tadi definisinya? Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI itu merupakan karya sastra lama Melayu untuk novel yang berisi cerita undang-undang dan silsilah bersifat ekaan, keagamaan, historis, biografis. Oke, udah. Setelah itu ada namanya karakteristik hikayat. Apa tadi karakteristik hikayat? Yang pertama bersifat ekaan atau imajinatif. Terus ada anonim, bersifat anonim. Setelah itu ada bersifat istana sentris. Setelah itu bersifat kemustahilan. Lalu bersifat statis. Iya, betul sekali. Setelah itu ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Ada berapa tadi jumlahnya? Ada? 6. Baiklah. Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang paham? Tidak ada. Berharap kalian semua paham dan dapat memahami materi yang sudah itu sampaikan. Baiklah. Sebelum ibu tutup untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan ketua pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Pembelajaran kali ini, apabila ibu ada salah kata, baik lisan maupun tulisan atau salah dalam berucap, ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jangan lupa belajar, tetap semangat, karena dengan belajar hidup kalian akan jauh lebih lancar. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi minggu depan teks anekdot, jangan lupa cari materinya, baca dan pahami. Minggu depan kita bahas, oke? Oke, Ibu.